dalam nama Yesus. Siap dengan firman Tuhan dan diubahkan semua yang berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Masih oke ngomong Merry Christmas, tentunya Happy New Year. Ada yang kena banjir? Ada yang kena banjir? Ada? Mana, angkat tangan dong. Kok malu? Jangan malu dong. Ya. Adalah kasih karunia jika seorang harus menanggung penderitaan yang tidak mestinya dia tanggung. Kasih karunia pada Tuhan, it's true. Ya, dalam hidup ini justru ketika kita ngalamin sesuatu yang kayaknya mestinya gak kita alamin, justru kita merasakan apa yang Yesus rasakan justru. Karena Yesus sama sekali mestinya gak perlu dihianatin, gak perlu ditinggalin, gak perlu dibohongin, gak perlu difitnah dan disalibkan. Tapi Yesus ngalamin semua itu. Jadi kalau kita ngalamin itu, hendaknya kita bersyukur karena kita lagi ngalamin apa yang Yesus alamin. Ya, beberapa orang bilang mau jadi seperti Kristus tapi malah protes ketika ngalamin apa yang Yesus alamin. Oke, justru kita harus menyadari bahwa kita lagi dibawa ke new dimension ketika itu terjadi. Bukan cuma belajarin tentang Yesus tapi mengalami sendiri. Mengalami Yesus. Hari ini dapat tema yang menarik walaupun belum Valentine. Temanya udah love, karena love adalah the force, kuasa yang membuat dunia ini berputar. Ya, cinta ini yang bikin hidup ini layak dihidupi. Dan Kristus yang membuat sorga layak dinanti. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 berbicara tentang true love, atau gue boleh sebut sebagai the father's love. Karena kita belajar cinta yang ini dari Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 kita baca dulu, mudah-mudahan teman-teman udah pernah baca, udah tahu. Ya, dan mudah-mudahan hafal karena nanti ada quiz di sepanjang firman Tuhan ini. Kita akan lihat ya jenis. Kita lihat satu kisah cinta yang sejati dari seorang bapak kepada anaknya. Nanti tapi itu Lukas 15. Sekarang 1 Korintus 13 dulu ayat 4 sampai 8 kita lihat kriteria cinta yang sejati menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Kalau menurut manusia, setiap ditanya apa arti cinta, setiap kita bisa punya pendapat yang berbeda. Tergantung kadar keromantisan dan kegombalan masing-masing. Oke, tapi ini bukan menurut lo atau menurut gua, tapi ini menurut Tuhan sendiri. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 kasih itu apa yang pertama? Sabar. Jadi kalau lu masih gak sabaran berarti lu masih banyak PR. Ya berarti belum mengasihi karena kasih itu sabar. Ya, sabar itu bukan cuma mengelus-elus dada tapi ketok-ketok jidat. Ingatin diri lo ini bukan tentang lu. Gak akan semuanya sesuai sama keinginan lu. Jadi lu mesti belajar sadar, bukan sabar sebenarnya. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gue ulang lagi. Ia tidak melakukan yang tidak sopan karena ia apa? Dan apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kenapa orang melakukan yang tidak sopan? Karena dia cuma mikirin dirinya sendiri. Sangat berkaitan. Oke. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, terakhir bilang gini, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Atau biar lebih asik dibalik aja. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Kayak gitu lebih enak bacanya. Ya gak sih? Cinta yang akan terus ada bahkan ketika gini, contohnya kasih tidak berkesudahan nih. Lu masih bisa sayang sama popo lo yang udah meninggal. Dia udah gak ada. Udah beda dimensi kasarnya. Lu masih hidup, dia udah mati. Tapi cinta lu masih ada buat dia. Artinya apa? Kasih tidak berkesudahan. Orangnya udah mati tapi lu masih sayang. Lihat. Itu menarik cinta, makanya bukan hanya sekuat maut tapi lebih kuat dari maut. Mengalahkan maut bahkan sampai level tertentu. Ya. Kita kalau Lukas 15 ada satu kisah di sini yang udah nggak tahu mungkin ratusan kali lu udah pernah dengar. Ya, ada satu khotbah gue judulnya Pulang di YouTube bisa dicari. Ya itu keseluruhan dari semua kisah ini karena ini kisahnya sebenarnya gede. Ada domba yang hilang, terus ada dirham yang hilang, koin, sama satu lagi anak yang hilang. Itu satu keseluruhan dari Bapa, dari Yesus, Roh Kudus sama Bapa. Oke, Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas. Tapi hari ini gue akan
Spesifik di mulai ayat 11 sampai 32 aja tentang anak yang hilang ini. Karena di sini kita belajar tentang kasih yang sejati. Ada yang dengerin Paramore di sini? Ada yang dengerin Paramore nggak di sini? Ada yang bingung, Paramore apaan Kak? Nggak usah cari tahu. Band duniawi, jangan cari tahu. Oke. Gue ngefans banget sama Paramore. Salah satu lagu yang gue suka yang mereka buat judulnya Only Exception. Liriknya menarik. Hailey, vokalisnya nulis kayak gini. Dia bilang, I will never sing of love if it does not exist. Gue gak bakal nyanyiin cinta. Gak bakal nyanyiin lagi tentang cinta kalau cinta itu gak ada. Kalau cinta itu gak pernah ada. Ya, tapi liriknya bilang apa? But darling, you are the only exception. Nah, liriknya bilang gitu. Ya. Tapi lu pengecualiannya adalah lu. Dari lu, karena lu gue belajar ternyata cinta itu ada. Ternyata cinta itu bukan suatu mitos, tapi ternyata ada. Ya, dari siapa kita belajar? Siapa the only exception? Jesus. Dari Yesus kita belajar bahwa ternyata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ternyata kita sangat dikasihi sama Tuhan. Karena sulit untuk percaya bahwa Tuhan sayang sama lu kalau lu kena banjir, ya kan? Come on man. Kalau lu tiba-tiba diputusin sama cewek lu. Kalau lu tiba-tiba nggak masuk ujian saringan masuk untuk kampus yang favorit. Ya, when shit happens you it's hard to believe that God love you. Tapi God is good. God is still good even when shit happens. Shit always happens. Always happens. Itu tanda lu masih hidup justru. Ya, tapi apa? Nggak mengubah kenyataan bahwa Tuhan sayang sama kita. Dan orang Kristen paling punya alasan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sayang sama kita. Kenapa? Karena apa? Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku. Dengan hidupmu ku bersyukur. Cuma orang Kristen yang tahu ini, orang lain gak punya cinta yang ini. Orang lain akan berpikir Tuhan cuma sayang sama gue kalau gue sehat, kalau gue kaya, kalau semuanya baik-baik saja. Tapi hidup tidak semudah itu. Ferdinand Gunawan Santoso Ferguso. Tidak semudah itu. Ya kan? Hidup itu susah. Semua orang ngalamin kesusahan termasuk anak Tuhan. Cuma bedanya apa? Kita punya harapan yang berbeda. Kita udah diyakinkan bahwa cintanya Tuhan sudah dibuktikan. Jika kita gak perlu paksa Tuhan. Kayak kalau lu sayang sama gue, sembuhin gue dong. Katanya sayang. Kita nuntut Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang udah dibuktikan lebih dulu. Dia udah mati buat kita ketika kita masih belum tahu buat apa kita hidup. Dia udah mengasihi kita sebelum kita mengenal apa itu cinta. He is. Ya. Ayat 11 sampai 32 kita baca dan ada kuis Alkitab tadi. Mudah-mudahan lu merhatiin tadi kasih itu ini. Oke, ntar gue nanya. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Pak, lu bisa mati aja gak? Buruan, gue pengen dapat harta bagian gue. Kayak gitu kurang lebih dia ngomong. Ya, minta warisan sebelum waktunya itu kayak gitu. Ya. Sorry itu saya, tapi ini kita. Kita sering maksa Tuhan untuk ngasih sesuatu yang belum waktunya. Ya kan? Umur-umur kayak gini. Yang di otaknya apa? Sekolah. Enggak, pacaran itu yang di otaknya. Tuhan kirimkanlah aku. Lu pikir itu lagu rohani kan ada Tuhannya? Kekasih yang baik hati yang mencintai aku. Apa adanya. Apa adanya. Apa adanya. Kan gitu. Itu doang yang di otak lu. Oke, nggak mikirin mau nyelesain sekolah dulu, ya, kuliah dulu beresin. Nggak kepikiran, lu cuma mikir siapa yang mau sama gue, siapa yang akan jadi jodoh gue, siapa lu minta itu sebelum waktunya. Sebelum waktunya. Kenapa sebelum waktunya Kak? Gue udah gede. Oh ya, udah gede. Serius udah gede. Kenapa? Patokan udah gede itu apa? Udah numbuh bulu kaki. Apa patokan? Apa? Patokan udah gede tuh. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tapi sebelum itu pacaran dulu. Komitmen cuma buat orang dewasa. Bukan buat anak kecil. Anak kecil kelihatan dari mana ketika yang dia mau nggak dia dapat, ngambek. Itu ciri-ciri anak kecil. Ya, baper itu sebenarnya ciri-ciri. Labil itu sebenarnya ciri-ciri. Lu belum siap. Makanya apa kita seringkali maksain. Tapi akhirnya apa kadang ini yang paling gak enak. Ini yang paling gak enak bagi orang tua.
Gue udah punya anak 2, umur 7 sama 8 laki-laki. Ya, gue punya peraturan sederhana nanti, kalau lu belum bisa nyari duit, jangan pacaran. Karena gue gak bakal ngasih duit buat lu pacaran. Sorry, that's just lame, right? Pah, bagi duit dong, ngapain? Biasa pacaran, kayak jijik cari sendiri. Pacarannya minta duit, males. Ya kan? Ya, belum bisa ngatur diri sendiri, mau sosok ngatur anak orang. Ya, you know, gue pernah zaman begadang main Counter Strike zaman dulu. Gue inget banget. Jam 3:30 gitu teman gue tiba-tiba telepon ceweknya terus dia marah-marah karena ceweknya masih nge-like-in status orang di Facebook tuh. Dan dia tahu cewek belum tidur. Terus dia telepon, "Beb, kamu belum tidur ya? Kamu masih nge-like-in? Emang ini jam berapa? Besok kan kita kuliah." Kita artinya tuh cewek dan cowok ini. Pertanyaannya bukan kenapa tuh cewek belum tidur, lu kenapa belum tidur? Ngerti gak? Cuman apa, sekali lagi lu belum bisa ngatur diri lu sendiri tapi sosok ngatur anak orang. Kan sering kali kayak gitu. Ya. Dan yang paling gak enak bagi seorang orang tua, bukan orang yang udah tua, maksudnya orang yang punya anak. Nanti one day lu akan jadi orang yang punya anak. Lu akan jadi orang tua. Gak enak adalah apa? Ketika anaknya maksa minta sesuatu yang belum waktunya untuk kita kasih, tapi yang paling gak enak adalah membiarkan atau akhirnya oh ya udahlah nih, lu dikasih juga sebelum waktunya. Dan seringkali ini yang paling sering Tuhan rasain karena paling gak enak ngelihat membiarkan lu untuk dapetin sesuatu yang belum waktunya. Karena apa? Dia tahu you will take it for granted dan lu akan ngerasain apa artinya. Ternyata lu menyadari bahwa lu belum siap. And that sucks. That sucks. Lu tahu nih, aduh nih anak tuh belum siap, cuma karena dia maksa, udah deh. Lu kasih just in order untuk lu belajar bahwa lu ternyata belum siap. Nggak enak lo rasanya. Karena dia udah tahu, itu lebih parah lagi. Tuhan tahu ke depannya, gue belum tahu masa depan, tapi Tuhan udah tahu, He's there. Dia ada di situ. Tapi apa seringkali mesti diizinkan untuk dapetin apa yang lu mau, walaupun belum waktunya, hanya untuk mengajarkan kepada lu bahwa lu so far from ready. Sangat jauh dari siap. Sama sekali belum siap. Lalu ayahnya apa membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Dari sini kita belajar yang pertama, cinta itu gak pilih kasih. Makanya Yesus matinya buat semua orang, bukan cuma buat orang Kristen. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa aja yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. 2 Korintus 5:15. Nggak ada satu ayat pun di Alkitab yang bilang Yesus cuma mati buat orang Kristen. Artinya nggak ada sebuah kebohongan ini bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan itu adil. Dia tidak pilih kasih. Itu yang kita belajar pertama about true love. True love nggak pilih kasih. Lihat yang minta adiknya, tapi dibagi berdasarkan bagiannya. Dibagi rata? Enggak. Karena ada peraturan budaya Yahudi, kokonya anak sulung dapat dua kali lipat lebih banyak dari adiknya. Emang gitu peraturannya. Ya, makanya dalam hidup ini juga sama. Kita nggak semuanya dibagi rata, semuanya lahirnya dari keluarga yang harmonis, kaya raya, mati masuk surga. Nggak kayak gitu. Semua dipercayakan berdasarkan kemampuannya. Kita tahu dari perumpamaan talenta, ada yang dipercayain 5. Ada yang percayain 2, ada yang dipercayain 1. Yang 5 mengembangkan jadi 10, yang 2 mengembangkan jadi 4, yang 1 sibuk menuduh Tuhan tidak adil. Kenapa lu kasih gue cuma 1? Kenapa gak 2? Kenapa gak 5? Lu mau tahu kenapa gak dikasih cuma 1? Di akhir kisahnya lu tahu kenapa dikasih cuma 1? Karena boro-boro dikasih 5, dikasih 1 aja, gak berkembang jadi 2. Ngapain dikasih 2? Ngapain dikasih 5? 1 aja gak dikembangin kok. 1 aja dia gak mampu untuk handle. Cuman sibuk ngiri. Cuman sibuk membandingkan. Sekali lagi, Tuhan bukan gak adil mempercayakan. Ada banyak hal. Lu berpikir gini, coba gue lahir dari keluarga yang harmonis, pasti gak kayak gini hidup gue. Nah, gitu pikiran lo. Coba gue lahir dari keluarga kaya. Coba gue lebih kaya dari ini. Gue gak bakal kayak gini. Gue gak bakal di gereja. Gue dugem, abis itu narkoba, abis itu overdosis. Itu dia yang terjadi kalau duit gue lebih banyak dari sekarang. Karena duit sekarang gak banyak aja, gue minjem duit. Biar kelihatan banyak duit. Mostly yang narkoba itu bukan orang gak punya, karena narkoba itu mahal. Itu orang yang punya banyak duit tapi gak tahu mau diapain. Dan lu berpikir kalau lu punya duit sebanyak itu, lu tahu persis bakal ngapain.
Tapi gue seringkali melihat ke belakang dan bersyukur. Gue gak punya sebanyak yang teman gue punya. Karena bisa jadi gue gak berakhir di sini melayani Tuhan. Bisa jadi gue lagi judi di Makau. Ya gak? Ya kan? Ya dong, kita gak, jangan lu berpikir kalau pegang duit sebanyak itu. Enggak, masing-masing berdasarkan kemampuannya. Ya, kasih itu tidak apa? Pilih kasih. True love. Tidak pilih kasih. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Semuanya dijadiin dana. Oke. Tadi ada sapi, ada sawah, ada rumah, ada tanah. Semuanya dijadiin duit. Dari duit dijadiin dana. Ganti dompet. Ya. Jadi ntar kalau jatuh, toto dia pakai sama orang, atau habis tuh duit lo, udah lu bingung. Jadi semua jadi kartu sekarang. Ganti dompet. Ya gak perlu dompet lah, orang pakai kartu doang. Makanya hadiah paling nyebelin sekarang adalah apa? Gue pikir dapat dompet, gak tahu cuma dapat apaan? Selipan kartu. Yang cuma gitu doang. Lu bilang, lu pikir gue sultan apa? Ya, gue masih butuh duit kecil taruh mana? Kantong. Terus nih makhluk ini taruh mana? Ya kan? Ribet. Keren sih, dari kulit, cuma gak bisa dipakai. Ya. Lihat, dijadiin duit semua. Kenapa? Karena dia pikir duit itu segalanya. Itu dia pikir. Dan duit itu bisa bikin dia gini, dia gak suka warisan dari bapaknya. Kenapa? Karena dia pengen punya urusannya sendiri. Karena warisan dari bapaknya selalu artinya lu bawa nama besar bapak lo. Ya jangan sampai gue berdoa di sini gak ada yang menjual perusahaan bapaknya habis itu bikin apapun yang dia mau. Atau dijadiin duit terus diputar di Makau tadi, judi. Oke, geblek kalau itu. Oke, mendingan perusahaan bapak lu lanjutin. Gak apa-apa, bawa nama besar bapak lu itu oke. Ya, orang ini langsung pengen jadiin duit. Kenapa? Karena dia pengen ini tentang dia. Ini gak ada mau urusan sama bapak gue. Bodoh amat. Oke, yang penting ini bagian gue, hidup-hidup gue, suka-suka gue. Itu dia makanya dijadiin duit. Terus apa? Dia pergi ke negeri yang jauh. Kenapa mesti pergi ke negeri yang jauh? Biar gak ketahuan bahwa itu duit bapaknya. Biar dia kira dia sultan di usia muda. Biar dia kira dia YouTuber. Yang bagi-bagi handphone tiap hari. Swipe up. Tinggal gitu doang. Oke. Biar dipikir dia pengusaha muda yang udah sukses di usia muda. Gak ada yang tahu itu duit bapaknya. Kenapa? Karena gak ada yang tahu juga bapaknya siapa. Makanya dia pindah keluar negeri. Negeri yang jauh. Biar bebas. Biar bebas. Beberapa dari lo pas kuliah sosokan mau ngekos dekat kampus. Padahal rumah sama kampus gak terlalu jauh. Bisa naik kereta. Gak terlalu jauh. Tapi mau ngekos, katanya sih biar lebih konsentrasi belajar. Aduh, gak mungkin banget. Gak mungkin banget. Lu di rumah aja mesti diomelin buat belajar. Terus lu mau ngekos, biar lu bisa konsentrasi belajar. Pret. Enggak. Lu tuh mau ngekos, biar lu bebas. Itu aja otak lu. Oke, dia pergi ke sana biar bebas. Dia gak mau ada urusan sama bapaknya lagi. Dia cuma pengen duitnya. Berapa dari lu mendekati Tuhan cuman kayak gitu doang. Lu gak pengen urusan sama Tuhan, lu cuma pengen sembuhnya. Lu gak mau urusan sama Tuhan, lu cuma pengen berkatnya. That's it. Makanya ketika udah dapet sembuh, tinggalin Tuhan. Lu cuma berdoa kalau sakit. Ya ketika udah dapet apa yang lu mau, lu tinggalin Tuhan. Karena lu cuma pengen itu, bukan Tuhannya. Ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya. Ingat udah habis dulu atau kena masalah dulu? Udah habis dulu. Timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Beberapa orang menyalahkan keadaan. Padahal sebelum keadaan musibah menghajar juga dia udah melarat duluan. Gara-gara siapa? Gara-gara kegeblekannya sendiri. Ini keadaan ini cuma memperburuk. Tapi kalaupun didiemin, mati sendiri. Orang duitnya dia yang foya-foyain sendiri. Hidupnya dia yang sia-siain sendiri. Nggak usah ada banjir, nggak usah ada yang lain-lain. Didiemin aja jatuh sendiri. Kayak orang main bola, nggak usah ada yang sengkat, dia jatuh sendiri. Ya. Setelah dihabiskan semuanya, pas dia nggak punya apa-apa, pas banget timbul bencana kelaparan negeri itu dan ia pun mulai melarat, bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu majikannya menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi dia mau makan makanan babi, dikasih nggak? Enggak. Mau tahu kenapa? Karena dia lagi dimanfaatin. Karena bosnya, majikannya bukan bapaknya. Karena yang majikannya pikirin adalah apa? Yang penting kerjaan lu beres. Lu mau mati kek, bodo amat.
Nggak peduli. Kalau lu makan makanan babi gue makan apa? Lebih penting babi gue daripada lu. Kenapa? Sederhana, karena bosnya bukan bapaknya. Ingat, cinta tidak apa? Tidak melakukan yang tidak sopan. Ingat, kalau lu karyawan tapi nggak dikasih makan, sejujurnya bos lu nggak sopan. Kecuali emang udah kontraknya, nggak dapat duit makan, cuma dapat gaji sebulan sekali. Oke? Ya, tapi kan saya makan tiap hari Pak. Ya udah, gaji lo di breakdown jadi 30 hari. Oke? Jadi akhir bulan nggak dapat apa-apa karena tiap hari dikeluarin buat lo makan. Cuman kan nggak kayak gitu cara kerjanya. Mostly kita akan ngurus sendiri. Dari gaji itu kita pikir sendiri. Oh, ini buat makan, ini buat ngekos, ini buat, ya kan? Tapi bosnya nggak peduli. Bosnya cuma mau memanfaatkan dia. Ingat, kasih tidak melakukan tidak sopan. Apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang bosnya pikirin apa? Keuntungan dirinya sendirilah. Iyalah. Kenapa? Karena nggak ada yang mengasihi lu sebesar Bapa di sorga mengasihi lu. Nggak ada yang mengasihi lu lebih besar daripada Tuhan mengasihi lu. Makanya ketika di dunia ini lu kan sering kecewa. Karena lu berpikir ada yang sayang sama lu tapi ternyata enggak. Kelihatan dari mana? Dia melakukan yang tidak sopan. Artinya apa? Yang dia pikirin cuma siapa? Kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau lu lagi dalam toxic relationship itu, run for your life. Tinggalkan. Lu lagi dimanfaatin. Kenapa? Tahu dari mana? Dia nggak melakukannya nggak sopan. Jadi itu dia bukan punya kasih. Nggak, dia punya nafsu. Nafsu mementingkan diri sendiri. Nafsu melakukan yang tidak sopan. Bisa macam-macam, bukan cuman cowok maksain ceweknya untuk melakukan yang enggak, yang belum waktunya untuk dilakukan sebelum menikah. Kata lu sayang sama gue, buktikan. Enggak juga, kadang cewek juga melakukan yang enggak sopan dengan cara ngambek dan merayu-rayu untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ngambek dan merayu-rayu itu sama enggak sopannya. Kenapa? Karena berasal dari motivasi yang sama, mementingkan diri sendiri. Sama, itu sama aja dua-duanya sama-sama ngaco. Ya. Kalau lu sayang sama gue, buktikan. Oh, kebalik, ada juga mestinya lu ngomong, cewek-cewek dengerin gue. Lu yang mesti ngomong gitu sama cowok lu. Kalau lu sayang sama gue, hentikan. Hentikan tindakan yang tidak sopan ini. Buktikan bahwa engkau mengasihi saya. Jangan mementingkan dirimu sendiri. Ayo loh, hargai saya. Ya dong, mestinya lu yang ngomong, bukan kebalik. Dia yang mesti buktiin bahwa dia sayang. Kan dia yang ngomong sayang sama lo. Tapi malah meraba-raba. Karena dia bilang cinta itu buta. Buta itu meraba-raba. Jadi cinta itu cari yang lain. Yang beneran sayang sama lo. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya apa? Ayat 17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan di rumah gua, di rumah bapak gua. Pembantu gua aja nggak ada yang kekurangan makan kayak gini, terus gua ngapain di sini? Pertanyaan bagus, lu ngapain di situ Dogol? Ngapain lu di sono? Kenapa kalau bisa di rumah, kenapa mesti ada di situ? Gini, berapa dari kita pengen kabur dari rumah karena nggak mau diatur? Karena berpikir hidup saya ujung-ujungnya juga saya juga yang ngurus. Enggak, gini, bersyukur kalau lu masih ada kesempatan, lu masih sekolah, masih kuliah, masih bisa tinggal bareng orang tua, lu gak perlu ngekos karena kuliah lu bukan di luar negeri atau di luar angkasa. Bukan, lu kuliah masih sama-sama di sini doang, cuma beda kode pos doang. Lu bersyukur kalau masih tinggal bareng, belum mesti bayar listrik sendiri, belum mesti ngurus semuanya sendiri. Ya ngapain sih mesti mempercepat waktunya untuk for the sake of apa katanya mandiri. Enggak, bukan mandiri, lu pengen bebas. Lu gak mau ada yang ngatur. Dan akhirnya apa, berakhir di mana? Kandang babi. Gara-gara siapa? Gara-gara lu sendiri. Bapak lu belum ngusir lu, bapak lu belum mati. Lu udah minta warisannya, kan lu yang bikin masalah sendiri. Ini baru berakhir dalam pernikahan yang gagal. Kenapa? Karena ya emang udah ngaco, married by accident. Accidentnya siapa yang buat? Yang bilang kecelakaan gak sengaja. Sengaja. Lu yang milih. Sepakat lagi melakukannya. Lu yang melakukannya. Dan lu berakhir di kandang babi, terus yang salah siapa? Tuhan. Jadi salah gue, salah teman-teman gue, kata Tuhan. Salah gue, salah sorga. Salah siapa lagi? Salah lu sendiri. Dan kadang, ini kenyataannya seringkali orang mesti di situ dulu, kena batunya dulu, baru menyadari keadaannya. Baru akhirnya ingat, aduh ngapain gue jauh dari Tuhan. Di rumah gue pembantu gue aja
Gak ada yang kekurangan makan, tapi gue di sini siapa gue? Anaknya. Mati kelaparan. Akhirnya apa dia mikir, balik deh gitu. Ya kadang orang mesti gitu dulu, tapi emang mesti gitu dulu. Mesti OD dulu. Mesti drop out dulu dari kuliah. Mesti dipecat dulu, mesti di PHK dulu, mesti married by accident dulu. Ya, mesti bunting dulu, mesti OD dulu. Apalagi? Macam-macam. Mesti kecelakaan dulu gitu, baru bisa diomongin. Harus kayak gitu dulu ya. Nggak ada noda, nggak belajar gitu. Kenapa nggak dengerin? Kenapa nggak baca kisah ini dan belajar? Kenapa nggak melihat bahwa kisah ini kisah nyata? Karena ini bukan cuma dari Alkitab, tapi ada di sekelilingan kita. Kita ngeliat orang-orang yang udah nyanyiin hidupnya. Yang hidup dalam penyesalan, yang aduh coba tahu gitu, yang ngomongnya selalu kayak gitu. Orang bijak belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahan orang lain. Dan gue pengen semua kita berharap semua kita cukup pintar. Untuk percaya bahwa ini bukan cuma di Alkitab, bukan teori, tapi kisah nyata yang ada di sekeliling kita. Yang kalau kita nggak hati-hati, kita akan menghidupi nilai ini, berpikir hidup kita, suka-suka kita. Mempercepat segala sesuatunya dan berakhir terkapar, tak berdaya. Dan dari sana baru menyadari bahwa pada akhirnya ternyata yang gue punya cuma Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia, udah seru-seru ternyata baru latihan. Dia mau ngomong gini, ceritanya mau ngomong gini, belum ngomong. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu memeluk, merangkul, dan mencium dia. Apa yang kita belajar dari kisah ini tentang kasih? Sampai sini. Kasih apa? Lihat. Artinya apa? Kok bapaknya bisa lihat dia dari jauh udah nyampe? Artinya bapaknya nungguin. Kasih itu apa? Mengharapkan segala sesuatu. Ya, biar lo tahu sejauh apapun lo lari, ya, sedalam apapun lo jatuh, lo mesti tahu ada yang mengharapkan lo balik. Kasih mengharapkan segala sesuatu dan apa? Kenyataan bahwa papahnya lari. Artinya apa? Bukan cuma udah dicariin, tapi mungkin udah capek karena bapaknya bukan yang masih muda, anaknya udah gede. Kemungkinan udah capek, udah keliling. Dan ini susahnya apa? Anaknya ke negeri lain yang jauh, bukan yang deket-deket doang. Dia nyari pasti di kotanya, mana anak gua? Gak ada. Keluar kota yang masih agak deket-deket dikit, gak ada. Dia capek, kasihan lah udah tua. Akhirnya apa? Anak pergi yang jauh, sejauh-jauhnya. Makanya apa? Dia pasti udah nyariin. Dan tiap hari berharap, makanya nungguin. Makanya dia bisa lihat dari jauh anak ini datang. Karena selalu nungguin, mengharapkan segala sesuatu, dan ketika ngelihat dari jauh dia lari, dipeluk, diciumin. Artinya apa? Kasih tidak berkesudahan. Lu mesti tahu. Kekurang ajaran anaknya ini gak membuat bapaknya mundur dari mengasihi anaknya. Makanya masih mengharapkan. Dan ketika datang senangnya setengah mati. Karena apa? Kasih tidak berkesudahan. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ini penting. Ya, tahu diri itu penting. Ya, makanya lawan tahu diri apa? Nggak tahu diri. Ya iyalah, gampang kan. Lu sering ngomong gitu, nggak tahu diri banget nih orang. Ya itu dia. Ya. That is who you are. That is who you are most of the times. Ya kan? Makanya apa? Karena kita nggak tahu diri. Ini ciri-ciri nggak tahu diri. Lebih gampang bersungut daripada bersyukur. Itu artinya nggak tahu diri. Kita lupa bahwa kita udah terlalu berdosa. Sebenarnya udah nggak layak disebut anaknya. Tapi somehow dia masih menganggap kita anaknya. Dan masih memberkati kita. Dia masih mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Coba lihat. Tahu dari mana dia masih mempercayakan segala sesuatu? Coba lihat. Ya. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, dia gak dengerin permintaan maaf anaknya karena bukan permintaan maaf yang dia cari. Dia gak mau memenuhi ego dan gengsinya sendiri. It's not about it. Dia udah terlalu senang anaknya pulang. Jadi dia gak mikirin anaknya pernah menghina dia. Karena ketika anaknya pulang aja udah terlalu senang. He was overwhelmed with that true love. Udah terlalu senang.
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah bicara apa? Otoritas. Ingat gak? Yusuf dikasih jubah warna-warni karena dia supervisor di atas saudara-saudaranya. Yang ketika Yusuf diangkat dari penjara, masuk ke istana Firaun, dikasih baju dulu. Baju kerajaan untuk bisa ketemu Firaun. Jubah bicara itu. Ya artinya apa? Dia masih anak ya. Dia masih dipercayain itu. Untuk berbeda dari cuman hamba-hamba yang di rumahnya. Padahal udah gak layak disebut anak. Sampai dia minta apa bisa gak gue jadi salah satu upahan lu deh. Enggak, lu tetap supervisor nak. Lu tetap anak gue. Insane. Ya. Jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya. Sekali lagi lu masih anak gue. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka apa? Bersukaria. Apa yang kita belajar dari sini tentang kasih dari 1 Korintus 13? Kasih tidak menyimpan kesalahan. Lihat, makanya ketika dia minta maaf, bapaknya gak terlalu peduli. Kenapa? Karena kasih tidak menyimpan kesalahan. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Terus apa? Jauh ke dalam tubir laut engkau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Is this love right here? Kasih tidak menyimpan kesalahan. Makanya sejujurnya bukan permintaan maaf yang Tuhan cari dari lo. Ya, dia cari pertobatan, karena pertobatan itu justru penyesalan yang dibuktikan. Kalau lo nyesel ya bertobat dong. Jangan cuma bilang sorry. Karena bilang sorry itu gampang. Ya, ngomong sorry itu gampang. Tapi bertobat itu justru membuktikan bahwa you are sorry. Ya, pertobatan adalah penyesalan yang dibuktikan. Dan lagi Tuhan juga gak pengen lu cuman sibuk menyesal. Dia pengen lu bertobat. Kenapa? Karena it's for your own good. Lu bertobat bukan buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan lu sendiri. Ya. Kasih tidak menyimpan kesalahan dan apa? Ini yang keren, masih dikasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu. Artinya apa? Dia masih dipercayakan. Percaya segala sesuatu. Berapa dari lu berpikir, gue gak dipercayain apa-apa kak lah. Maksudnya gimana? Contoh sederhana paling kecil aja nih. Lu masih dipercayakan. Hari ini lu masih bangun. Coba satu hari berapa jam? 24. 24 di hari Minggu, ini pas hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya ada 2 jam paling gak kita kebaktian. Kalau di sini 1,5 jam. Tapi karena ini habis ini gak ada apa-apa lagi, bebas bisa sampai 2 jam ya kan. Kalau yang tadi pagi, karena buru-buru ada jam 11, jadi agak mepet. Ya. Anggap 2 jam aja hari Minggu ini. 2 jam. 2 jam doang. 2 jam aja belum tentu lu konsen. Ada ngantuk, ada ngeliat DM, ya ada scrolling Marion Jola. Bisa aja. Lagi kebaktian, ada yang main PUBG. Bisa. Pengen gue tempeleng tapi bukan anak gue. Ya kan? Gimana dong? Asli, kelihatan main muka-muka main PUBG. Kenapa? Anak gue juga main PUBG, gue tahu. Gak usah pura-pura gila lo lagi main, gue tahu. Mana ada orang buka Alkitab megangnya gini? Gak ada. Ketahuan kan? Gak ada. Alkitab lo bentuknya gini, nyamping. Gak mungkin. Itu ketahuan banget lagi ngapain kan? Gak usah pura-pura gila. Kadang sampai miring-miring sengaja gini kan. Megangnya saya biar kelihatan lurus. Ya elah udah. Ngapain lu di sini pulang sono? Gak jelas. Ya kan? Tapi apa? Lihat. Sorry, gue cuma ngomong doang. Dalam 2 jam aja belum tentu full 2 jam buat Tuhan. Itu di hari Minggu, apalagi di hari lain. Wah. Ya kan? Ya gak? Di hari Minggu aja 24 jamnya gak dapet. 2 jam belum tentu full. Dan lu mau tahu ini survei mengatakan, kalau orang hidup 70 tahun, kalau dihitung berdasarkan jam atau waktu atau detiknya, orang hidup 70 tahun dan tiap minggu ke gereja. 2 jam di hari Minggu dia kebaktian. Kalau dia hidup 70 tahun, itu di luar dari ada absen, nggak bisa datang, sakit, liburan, belum balik dari, lihat macam-macam. Nggak, itu kalau full aja, selama 70 tahun lo hidup, lo tiap minggu ke gereja, ibadah 2 jam seminggu. Itu total dari seluruh hidup lo ke gereja, cuma nggak nyampe setahun. Insane nggak? Gue pas pernah lihat kayak,
Serius loh. Kalau gue kebaktian tiap minggu seumur hidup gue 70 tahun, gak nyampe setahun berarti. Gue hidup buat Tuhan. Di 2 jam aja belum tentu. 2 jam aja gue masih bisa lakuin yang buat gue. Lagi pelayanan aja bisa gue melakukannya buat diri gue sendiri, gila gak tuh? Itu baru 2 jam di hari Minggu doang. Ya, tapi apa? Dia percayain setiap hari, bukan cuma di hari Minggu doang, ada 24 jam. Walaupun dia tahu gak kira-kira kita bakal take it for granted? Kira-kira. Ya tahu lah dia Tuhan, masa dia gak tahu. Tapi apa? Dia apa? Mengasihi kita, dan kasih yang sejati apa? Percaya segala sesuatu. That's heavy loh. Berat loh kalau lu pikirin. Maksudnya lu belum tentu gini. Lu ada orang yang rese, yang ketika lu tahu ada orang yang suka nyolongin duit lo. Nanti lu one day lu punya perusahaan, ada karyawan yang suka nyolongin duit lu bakal percayain apa sama dia? Nggak akan percayain apa-apa. Pecat kalau perlu. Tapi apa? Dia tahu lu nyolong, tapi dia masih percayain. Ya. Itu Tuhan kita. Dan itu kita masih nggak nyadar juga kita menyalahgunakan. Ya, 24 jam belum tentu 2 jam kita pakai buat Tuhan dalam satu hari, dan dia masih percayain 24 jam. Somehow masih bangunin lo. Percaya segala sesuatu, percaya bahwa one day lo akan sungguh-sungguh bertobat, menyadari keadaan lo dan berbalik ke dia, dan akhirnya apa, ngomong gini, Tuhan gue udah berdosa terhadap lo dan terhadap gue gak layak disebut anak lo lagi, boleh gak gue jadi hamba lo, boleh gak? Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Apalagi lanjutannya? Nggak usah, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, nggak tahu, it's okay. Nyanyiin makanya, ya, nyanyiin yang Indonesia aja lah nyanyinya. Asli, Indonesia aja kadang lu belum tentu nyanyiin dengan segenap hati, apalagi yang Inggris. Lu dari tadi buka Google Translate nih, apa dah? Oh ada bawahnya. Boro-boro mau nyanyi lu lagi baca bawahnya, ribet. Ya gue bukan against lagu-lagu bule, oke lah 1-2, cuma kalau bule semua pusing. Bahasa Betawi sekali-sekali lu cari lagunya biar, atau bahasa Mandarin kayak kali-kali biar lebih ngerti. Ntar lagi kan Imlek ya kan, biar lebih berasa gitu loh. Gue pikir tadi gue bakal denger lagu-lagu apa gitu. Aku bercanda. Karena ini penting loh, maksudnya lu gak mungkin, gini kita cuma punya 2 jam. Kita punya 2 jam dan lu bingung gitu dalam 2 jam itu lu mau ngapain. Enggak, lu akan buat Tuhan lah, bahkan lebih dari itu. Mestinya bahkan tiap hari, tiap saat buat Tuhan. Cuman kan gak kayak gitu, tapi somehow dia masih percayain, insane. Yang gue berdoa biar kita menyadari hal itu sehingga kita gak menyia-nyiakan dan balik seperti anak ini dan bilang, gue mau jadi hamba lo aja deh. Gue udah gak layak disebut anak lo. Tapi masih dikasihi sedemikian rupa. Ini bagian terakhir. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dekat rumah. Kita tahu kisah ini. Ya, anaknya yang sulung gak terima, bapaknya ngampunin adiknya. Tapi bapaknya apa? Keluar. Gue suka banget kata-kata ini, keluar mendapati dia. Berapa dari lu berpikir, lu gak pernah punya cinta yang kayak gini? Karena gue gak dapetin dari bapak gue, yang lain dapet enak. Gue gak. Enggak, tapi lu dapet dari bapak lu di sorga. Karena Yesus mati buat semua. Yesus lahir buat semua. Hidup sempurna gantiin hidup kita yang berantakan, mati sebagai tumbal. Kita punya kisah, kita punya cinta yang ini. Kita punya penerimaan yang kayak gini. Tapi tujuannya apa? Tujuannya bukan hanya biar kita merasa dikasihi, tapi tujuannya biar kita juga bisa mengasihi. Ya makanya bapaknya keluar ngomong sama kokonya yang ngambek. Gue bilang gini, kok, ya selama ini lu bersama-sama gue, mestinya apa yang gue punya, lu juga punya. Bapaknya gak ngomongin duit. Lu mau tau ada 2 alasan anak ini bete. Yang pertama dia gak terima adiknya yang udah sia-siain hidupnya diampunin dan dipestain. Yang kedua yang bikin dia bete karena pestanya pakai duit dia. Maksudnya gimana kak? Ya iyalah, kan warisan udah dibagi ya kan? Warisan udah dibagi. Yang dedeknya udah ngabisin semuanya. Tinggal punya siapa? Punya kokonya kan? Jadi pestain pakai duit siapa? Pakai duit dia, makanya dia ngamuk. Duit gue tuh, gila lu. Bener gak? Ya dong itu duit dia kan? Ya dong, duit dia walaupun bapaknya belum meninggal, tapi itu udah duit dia dong. Kan sudah dibagi rata. Ya tapi apa di sini bapaknya menarik, kenapa? Karena bapaknya pengen anak ini. Dan bapaknya cukup sedih ketika anak ini ternyata gak memiliki hatinya walaupun anak ini di pelayanan. Walaupun di gereja, walaupun selama ini bersama-sama dengan Tuhan. Tapi gak bisa ngampunin. Cuman suka nerima, gak bisa ngasih.
Karena tujuan kita diberikan, tujuan kita menerima adalah kita bisa memberi. Hanya dengan demikian kita didapati tahu terima. Tahu apa terima? Di luar dari itu kita nggak tahu. Ingat, tujuan dikasih bukan cuma buat perasaan dikasih, tapi kemampuan untuk mengasihi. Ayat terakhir ada di 1 Yohanes 4, 19-20. Dibilang kayak gini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi orang Kristen punya alasan mengasihi yang paling tinggi. Kita gak mengasihi biar orang itu sayang sama kita. Kita akan tetap mengasihi ketika walaupun timbal baliknya gak enak buat kita. Ini kita mengasihi tanpa pamrih. Ya, terus dibilang gini, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, dan di kisah ini ditutup dengan apa? Dengan sekali lagi, bapaknya pengen anaknya yang selama ini tahu tentang kasih, belajar tentang kasih, bahkan udah menerima kasih yang itu. Ya, belajar untuk membagikannya, memberikannya. That true love. Ya, belajar mengasihi sejati itu seperti kita lebih dahulu dikasihi dengan cinta yang itu. Senyata itu, bukan cuma teori tapi dipraktekin. Dan gue tahu semua kita punya PR-nya sendiri. Karena gue yakin banget semua kita gak ada yang pengen didapati sebagai pendusta. Ya, dan ini kesempatan. Tahun baru selalu kesempatan yang baru. Untuk mengingatkan diri kita bahwa kita lebih dahulu dikasihi. Untuk tujuan apa kita ingat? Biar kita bisa mengasihi. Ingat, kita mengasihi, seorang Kristen mengasihi, anak Tuhan mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, we will sing of this love because it is exist. He is exist, Jesus Christ. Ya, kalau emang cinta ini nggak ada, nggak usah kita nyanyiin, tapi ada. Dan bukan cuma ada, tapi nyata. Dan kita udah terima duluan. Kita produk dari dicintai oleh Tuhan. Produk diterima, tidak diingat kesalahannya. Tuhan mengharapkan kita untuk kembali. Dia mempercayakan segala sesuatu. Kita produknya. Dan gue berdoa biar seperti cintanya kepada lu dan gue gak pernah berkesudahan. Demikian pula cinta kita. Cinta lu ke Tuhan, cinta lu ke orang tua lu, ke teman-teman lu. Walaupun mungkin disalahgunain, disia-siain. Keep on loving. Keep on loving, keep on believing. Percaya bahwa gak selamanya teman lu akan kayak gini. Gak selamanya bokap kayak gitu. One day dia bisa berubah. Berdoa buat yang terbaik. Ya, karena tahun ini akan jadi tahun lebih baik. New dimension. New dimension dimulai dari lu dibawa ke level berikutnya untuk mengasihi. Bukan cuman untuk menerima kasih dan mengucapkan terima kasih. Tapi sungguh-sungguh berterima kasih. That's new dimension. Tanpa ketaatan gak ada kedalaman. Ingat gak kisah itu yang dua macam dasar. Yang satu dengar firman gak lakukan, yang satu dengar dan lakukan. Yang dengar dan lakukan dia bilang dia menggali dalam-dalam, menaruh dasarnya di bawah. Lihat, adalah bukan kedalaman kalau cuma sibuk berteologi untuk cuma tahu apa itu cinta, belajar Alkitab, tapi lu gak taat. Karena taat selalu bukti bahwa lu dalam. Taat artinya dalam. Dan kedalaman itu akan terbukti nanti ketika hidup menghajar lo. Kelihatan aslinya. Ya, kelihatan asli lu tetap percaya, tetap berdoa, tetap bantuin orang, tetap melayani Tuhan. Itu artinya lu dalam. Lu gak cuma denger tapi juga taat. Yang gue berdoa di tahun yang baru ini, in this new dimension, ada dimensi yang baru, dimensi kedalaman. Bukan cuma kedalaman ini, tapi kedalaman. Karena yang keluar dari mulut, keluar dari tindakan, berasal dari hati. Dan gue berdoa biar lu terima dulu cintanya Tuhan sehingga bisa memberikannya. Yuk kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Thank you buat kehadiranmu, walaupun secara mata jasmani kami gak bisa lihat Tuhan ada di sini, tapi firman-Mu, suaramu yang sangat jelas di telinga kami meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat, dan kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau melupakan kami. Punya Tuhan yang berjanji untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. And yes, we believe that you are here. You are near.
Walaupun hidup seringkali membuat kami dalam keadaan patah hati, tapi kami bersyukur because God is near to the broken hearted. And yes, kami tahu sakit hati ini bukan kebetulan, pasti ada tujuan ilahi untuk mengingatkan diri kami bahwa tidak ada yang mengasihi kami lebih besar daripada Tuhan mengasihi kami. Dan oleh sebab itu kami gak mau menjauh dari hadirat Tuhan. Kami gak mau menyalahgunakan semua kepercayaan dari Tuhan. Dan biar kami dapati tahu terima kasih. Yang bersyukur buat kasih-Mu. Roh Kudus bantu kami. Dalam nama Yesus. Amin.